Halo Heroes, kembali lagi bersama Kak Cornel dalam belajar bahasa Indonesia. Bahasa yang kita cintai dan bahasa yang kita banggakan. Oke? Oh ya, adik-adik semua, Kak Cornel hanya mengingatkan bahwa kemarin adalah, ayo ada yang tahu hari apa kemarin? Iya, hari bahasa. Yeay, bahasa nih. Yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Oke, adik-adik semua, tolong diingat. Bahasa deh, hari bahasa Indonesia. Nah, ingat, lanjut kembali pada materi kita hari ini. Kak Cornel ingin bahas simpel-simpel saja, mudah-mudah saja. Materi kita hari ini adalah description. Tahu? Deskripsi tentang apa? Tentang benda. Benda di sekitar kita. Nah, ada meja, ada kursi, ada televisi, ada sofa, ada meja makan, ada wastafel, ada sepeda motor, ada mobil, dan banyak sekali. Nah, yang akan Kak Cornel bahas kali ini adalah deskripsi benda sepeda. Ya. Nah, oke, adik-adik semua, apa sih deskripsi itu? Ada yang tahu? Description. Mungkin kalian sudah sering kali mendengar ya istilah atau kata tentang deskripsi. Description. Apa sih itu, adik-adik? Ada yang tahu? Iya, cerdas sekali. Deskripsi adalah mendeskripsikan atau menjelaskan suatu bentuk benda yang antara lainnya mencakup apa saja, adik-adik? Ya, ciri-ciri bendanya, bentuk dari bendanya, kegunaan atau manfaat dari benda itu, bahan dan keunggulan serta kelemahan dari benda tersebut. Nah, itulah pengertian dari deskripsi. Nah, mungkin adik-adik semua diberi tangan guru kalian, coba tolong deskripsikan tentang meja, tolong deskripsikan tentang kursi. Ya, adik-adik mudah saja. Adik-adik tinggal menjelaskan bagaimana bentuknya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana manfaatnya, untuk apa, lalu bagaimana bahannya, terbuat dari apa, dan bagaimana keunggulan serta kelemahan dari benda tersebut. Mudah bukan? Nah, itu dia. Bahasa Indonesia itu tidak sulit, adik-adik semua. Bahasa Indonesia itu mudah, simpel, dan sederhana jika kalian fokus untuk mempelajarinya. Nah, yang akan Kak Cornel bahas di sini adalah benda tentang apa itu? Sepeda. Nah, tentu saja adik-adik semua punya ya sepeda di rumah kalian masing-masing. Iya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari sepeda, lalu bentuknya seperti apa, kemudian kegunaannya, manfaatnya untuk apa, lalu bahannya terbuat dari apa, keunggulannya apa, dan serta kelemahannya apa sih dari sepeda kalian. Nah, kan kita bahas bersama di sini. Hal pertama yang Kak Cornel bahas adalah tentang ciri-ciri dari sepeda. Ciri yang pertama adalah tentu saja beroda 2. Tapi tidak semua sepeda beroda 2 ya. Adik kalian yang masih balita tentu saja memiliki sepeda roda 3. Tapi untuk seusia kalian, adik-adik, pasti menggunakan sepeda roda 2. Nah, ciri yang kedua adalah memiliki pedal. Nah, apa sih Kak pedal itu? Nah, pedal ini adalah goesan. Nah, pijakan kaki yang kalian gunakan untuk maju mundur, memajukan sepeda untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, itu dia pedal. Kemudian ciri yang ketiga adanya tempat duduk. Nah, tidak mungkin sepeda kalian tidak punya tempat duduk kan? Mau duduk di mana? Nah, ini dia 3 ciri-ciri dari sepeda roda 2. Ada lagunya, adik-adik. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 2. Nah, itu jawabannya. Nah, hal kedua yang Kak Cornel ingin bahas adalah tentang bentuknya. Nah, seringkali adik-adik
lihat bentuk sepeda sekarang aneh-aneh ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang double dua bahkan ya, ada dua penggunanya. Nah itu seringkali adik-adik lihat di tempat-tempat wisata. Nah, yang kakak mau bahas di sini adalah bentuk dari sepeda pada umumnya, yaitu pendek dan tinggi. Sepeda pendek ya, sepeda kalian itu semua. Dan sepeda tinggi, contohnya itu ada sepeda ontel, lalu ada sepeda fiksi, ya. Lalu ada sepeda balap, dan seringkali digunakan untuk lomba bersepeda. Itu tidak mungkin kalian menggunakan itu karena terlalu tinggi ukurannya untuk kalian. Nah, hal yang ketiga yang ingin Kak Kornel bahas adalah manfaat dari sepeda itu sendiri. Untuk apa sih adik-adik? Ada yang tahu? Ya, salah satunya untuk berolahraga. Nah, ini yang seringkali digunakan masyarakat kita pada umumnya untuk ya sport, untuk berolahraga. Istilah gaulnya adalah goes. Biasanya ya kakak sendiri sering goes di setiap weekend ya. Setiap weekend itu kita goes bersama komunitas Kak Kornel. Nah, untuk apa? Untuk berolahraga. Supaya apa? Supaya tubuh kalian sehat secara jasmani dan rohani. Itu dia pentingnya berolahraga. Oke? Lanjut. Hal keempat mau Kak Kornel bahas adalah bahan. Tentu saja bahan-bahan dari sepeda ini beragam teman-teman ya. Ada yang dari besi, ada yang dari aluminium. Nah, tapi seringkali ini dia bahan dari sepeda yaitu besi. Dirakit sedemikian rupa hingga terbentuklah sepeda. Nah, itu dia. Oke, hal kelima yang mau Kak Kornel bahas adalah keunggulan dari sepeda apa sih? Membuat tubuh kita sehat. Oke. Berikutnya membakar kalori. Nah, dengan bersepeda secara otomatis, secara tidak sadar, kalori adik-adik semua terbakar karena kalian menggoes sepeda itu dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Itu dia. Nah, apa sih Kak Kornel bedanya bersepeda dengan berlari atau jogging? Nah, ini dia keunggulan dari bersepeda, membuat kita tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek, karena kita tinggal menggoes saja sepeda itu, dan kemudian sepeda kita akan melaju. Oke, hal terakhir yang akan Kak Kornel bahas adalah kelemahan dari sepeda itu apa? Yang pertama adalah tidak efisien. Nah, tidak efisien maksudnya bagaimana Kak Kornel? Ya, adik-adik tahu sendiri ya, sepeda itu fungsinya untuk bersantai, tidak buru-buru. Nah, ini dia Kak Kornel katakan tidak efisien. Untuk teman-teman atau banyak masyarakat kita yang mempunyai jadwal padat tidak cocok menggunakan sepeda. Karena dikejar deadline, dikejar waktu. Nah, jangan menggunakan sepeda. Bisa menggunakan sepeda motor, mobil supaya lebih memangkas waktu dan jarak tempuh. Nah, berikutnya adalah tidak banyak variasi.
Ya, keunggulannya tadi ini ya, Kak Kornel tambahkan perawatannya terjangkau. Biaya perawatannya terjangkau atau tidak terlalu mahal kalau sepeda. Berbeda dengan sepeda motor dan mobil ya, underdealnya atau spare partnya itu sangat-sangat expensive, sangat mahal. Nah, tidak banyak variasi. Ya seperti itu, bentuk sepeda hanya itu saja, tidak banyak kolaborasi, tidak banyak variasi. Nah, membosankan. Nah, itu dia. Nah, inilah keenam hal yang perlu adik-adik ketahui. Ini sebagai contoh saja ya, Kak Kornel mengambil contoh deskripsi dari sepeda. Nah, Kak Kornel minta adik-adik semua tetap berlatih di rumah ya. Ambil buku latihan kalian dan tentukan benda apa yang ingin kalian deskripsikan. Benda-benda sekitar kalian saja, entah itu boneka kesayangan kalian, entah itu mainan kesukaan kalian, entah itu meja, kursi, sofa, televisi, entah itu motor ayah kalian, mobil ayah kalian, terserah apa saja. Kak Kornel minta kalian latihan di buku latihan kalian di rumah masing-masing. Oke, cukup sekian yang bisa Kak Kornel sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk teruslah berlatih di rumah karena Kak Kornel yakin kalian pasti bisa. Oke, tetap jaga kesehatan kalian, tetap menggunakan masker meski di luar rumah. Oke, let's grow up together with Hero Academy.